Apa yang terjadi apabila Subaru tak terisekai ke dunia ReZero? Salah satu atau mungkin beberapa di antara kalian ada yang penasaran dengan apa yang terjadi jika peristiwa di mana Subaru berpindah ke dunia ReZero tidak pernah terjadi sama sekali. Apa pengaruhnya bagi semua orang, baik itu di Jepang sendiri ataupun di dunia fantasi ReZero? Dan karenanya mari kita bahas satu persatu. Apakah pengaruh tidak terisekainya Subaru untuk dunia tersebut? Pertama, nasib Subaru. Apabila Subaru tidak terisekai, maka jelas sekali kalau Subaru tidak akan mengalami perkembangan karakter yang luar biasa seperti yang terjadi di anime dan novel ReZero. Seperti yang kita ketahui, pasca Subaru pindah ke dunia lain, dirinya memiliki kemampuan yang dinamakan Return by Death yang membuatnya bisa hidup lagi meskipun dirinya terbunuh. Akibat kemampuan ini, dirinya mampu mencapai apa yang Subaru bisa capai sekarang, seperti misalnya berhasil menyelamatkan Emilia sebagai salah satu kandidat ratu, berhasil membunuh Paus Putih, dan lain-lain. Namun dikarenakan Subaru tidak pernah pindah ke isekai, maka Subaru saat ini masih berada di Jepang, masih mengurung diri, tidak mau bersekolah. Karenanya tidak ada perkembangan karakter apapun yang akan terjadi pada Subaru. Dirinya masih akan menjadi Subaru yang depresi sama seperti sebelumnya, dan hikikomori sama seperti sebelumnya. Selain itu, berbeda dengan timeline di mana Subaru terisekai yang pada dasarnya membuat Subaru menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi di Jepang, sehingga membuat orang tuanya depresi dikarenakan dirinya tak pernah ditemukan. Orang tuanya Subaru tidak mengalami era kegelapan seperti ini karena Subaru tidak hilang dan ada di rumah mereka. Meskipun Subaru sendiri tidak mau sekolah dan seperti tidak bersemangat melanjutkan hidupnya. Oke, selanjutnya nasib Emilia. Apa yang akan terjadi pada Emilia apabila Subaru tidak ikut dengan Emilia seperti apa yang terjadi pada episode awal ReZero? Maka jawabannya satu dan sangat mudah sekali diprediksi, yaitu Emilia akan terbunuh. Hal ini terjadi dikarenakan seperti yang kita tahu, Roswaal pada dasarnya menyewa Elsa Granhead dan Melly Potrot, dua pembunuh bayaran untuk menghabisi Emilia. Jika kalian perhatikan di awal episode ReZero, alasan kenapa Elsa menyewa Felt untuk mencuri insignia milik Emilia adalah supaya dirinya bisa dipancing ke rumah jarahannya kakek Rom di salah satu wilayah perumahan kumuh dan kemudian menghabisinya. Dengan terbunuhnya Emilia, maka ada kemungkinan Puck akan mengamuk dikarenakan kontraknya membuatnya akan menghancurkan dunia apabila Emilia terbunuh, dan Reinhard kemudian akan menghentikan Puck yang ada dalam wujud Beast of N-nya dan menghabisinya. Hal lainnya yang tak terjadi berbeda dengan apa yang ada di timeline ketika Subaru terisekai adalah pertemuan antara Reinhard dengan Felt. Kemungkinannya Felt ikut terbunuh ketika dirinya dan Rom melakukan pertemuan dan negosiasi dengan Elsa Granhead, dan peristiwa ini pada akhirnya membuat Felt tidak akan dikenali oleh insignia sebagai salah satu kandidat ratu, dan pada akhirnya kandidat Ratu Lugunica yang sekarang hanya akan ada 3 orang saja, yaitu Cruz Carsten, Priscilla Bariel, dan Anastasia Hosin. Meskipun salah satu dari mereka juga tidak akan melanjutkan pencalonan sebagai salah satu kandidat Ratu Lugunica akibat suatu peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak hanya itu, kemungkinan Elsa Granhead akan masih hidup hingga sekarang dikarenakan dirinya tidak pernah bertarung atau berhadapan dengan Garfield Pincel, dan Melly Potrot rekannya masih akan berkeliaran dengan bebas di desa dekat kediaman keluarga Mathers. Nasib Cruz Carsten. Cruz Carsten dan Wilhelm Van Astrea adalah pihak yang terpengaruh paling besar dengan ketidakberadaan Natsuki Subaru apabila misalkan Subaru tidak terisekai ke dunia lain. Hal ini terjadi dikarenakan perburuan Paus Putih yang memang telah direncanakan oleh pihak Cruz Carsten dan para pasukannya tidak mungkin akan terjadi secara lancar apabila Subaru tidak ikut dalam pertempuran dan persiapan sebelum melawan Paus Putih. Jika kalian teliti di season pertama, Subaru pada dasarnya menggunakan HP-nya sebagai alat untuk negosiasi dan meyakinkan Cruz Carsten bahwa dengan menggunakan alat metia khususnya ini, dirinya bisa memprediksi secara tepat di mana Paus Putih akan muncul. Meskipun Subaru ternyata hanya bluffing di sini. Subaru tidak benar-benar tahu kapan dan di mana Paus akan datang, namun setiap kali Paus Putih muncul, maka Subaru selalu berada di tempat yang sama. Tidak hanya itu, Subaru mengetahui kalau bau penyihir dirinya sangat tajam. Setiap kali dirinya mati dalam setiap pengulangan, maka selama Subaru berada di tempat yang sama, dirinya akan bisa memancing Paus Putih. Jadi Subarulah yang membuat Paus Putih turun sehingga pasukan Cruz bisa menghadapinya di anime akibat aroma penyihir yang ada di dirinya.
Tidak hanya itu, Subaru pula lah yang kurang lebih memberikan tambahan pasukan bagi Cruz Carsten. Hal ini berkat Subaru menggunakan Anastasia Hosin yang kita tahu memiliki perusahaan tentara bayaran sebagai sekutunya saat bernegosiasi dengan Cruz, sehingga dirinya mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Cruz Carsten yang memang telah merencanakan melawan Paus Putih sejak lama. Dan tidak hanya itu, Subaru juga membawa Russell Fellow sebagai supplier senjata untuk menjadi aliansinya pula, sehingga suplai persenjataan dan perbekalan Cruz Carsten bertambah dengan drastis. Jika saja Subaru tidak ada dalam penyerbuan ini, maka sudah dapat dipastikan Cruz Carsten, Wilhelm van Astrea, dan para pasukan bangsawan keluarga Carsten akan hancur dalam penyerbuan ini. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui kapan dan di manakah Paus Putih muncul, dan karenanya Paus Putih akan bisa menyergap mereka. Selain itu, dikarenakan Anastasia tidak ikut terlibat, maka pasukan bayarannya tidak akan bisa membantu sebagai bala bantuan tambahan, dan karenanya Cruz Carsten akan mengalami kekurangan pasukan untuk menaklukkan Paus Putih. Meskipun di sana terdapat kesatria handal seperti Wilhelm van Astrea. Dengan tidak adanya informasi dari Subaru dan juga tidak adanya bala bantuan dari Anastasia, maka sudah dapat dipastikan kalau pasukan dari Cruz Carsten akan hancur, dan Wilhelm van Astrea juga Cruz sendiri dan para pasukannya akan terkena kabut dari Paus Putih, dan hal ini akan membuat mereka dilupakan oleh semua orang akibat kuasa dosa kerakusan yang membuat seluruh ingatan akan keberadaan mereka menghilang. Dan akibatnya, Cruz kemudian dilupakan sebagai salah satu calon kandidat ratu yang mencalonkan dirinya sebagai kandidat pemimpin baru dari kerajaan Naga Lugunica. Peristiwa ini sebenarnya juga terjadi di What If Pride, di mana Subaru menjadi uskup agung dosa kebanggaan dalam peristiwa ini, di mana dirinya tidak pernah bertemu atau bergabung dengan Cruz Carsten dalam perburuan Paus Putih, dan kubu Cruz Carsten akhirnya dimusnahkan oleh Paus Putih di cerita If Pride ini ketika Subaru tidak terlibat sama sekali dalam pertempuran. Dengan terbunuhnya Cruz, Wilhelm dan para pasukannya, maka Paus Putih akan terus melanjutkan teror yang telah makhluk ini lakukan selama lebih dari 400 tahun dan akan terus hidup tanpa Subaru terlibat dalam perburuan ini. Nasib Sanctuary. Apabila Subaru tidak terisekai, maka kemungkinan Sanctuary masih tidak akan bebas hingga sekarang. Terutama karena seperti yang kita tahu, Emilia yang berhasil menjalani 3 ujian Echidna terbunuh sebelumnya oleh Elsa Grandier akibat ketiadaan Natsuki Subaru. Dengan Sanctuary tidak bisa dibebaskan, maka para penduduk ras campuran yang ada di dalam Sanctuary tidak akan bisa keluar, dan mereka kemungkinan masih akan terjebak hingga beberapa puluh atau ratus tahun setelahnya. Selain itu, dengan Sanctuary tidak berhasil dibebaskan, maka Garfield masih akan berada di dalam Sanctuary, dan penderitaan para penduduk Sanctuary akan berlanjut hingga ada orang yang benar-benar membebaskan mereka. Dengan tidak adanya Emilia dan juga Subaru, maka nasib Sanctuary akan seperti ini terus, dan tampaknya Roswell tidak akan terlalu tertarik untuk membebaskan Sanctuary secepat mungkin dengan Emilia yang berhasil dibunuh oleh Elsa sebelumnya. Tidak hanya itu, dengan ketiadaan Subaru dan Emilia, maka Beatrice akan terus berada di perpustakaan terlarang, menunggu orang yang dijanjikan tidak akan pernah datang hingga mentalnya benar-benar rusak sama sekali. Dan tidak hanya itu, kelinci raksasa yang berhasil Subaru, Emilia, dan Beatrice bunuh hingga habis akan terus meneror dunia dengan keberadaan mereka. Nasib Sekte Penyihir. Seperti yang kita ketahui, Subaru kurang lebih bertanggung jawab atas terbunuhnya 2 uskup agung sekaligus, yaitu Uskup Agung Dosa Kemalasan Betelgeuse Romane Conti dan Uskup Agung Dosa Keserakahan Regulus Corneas. Seperti yang kita ketahui, Betelgeuse adalah salah satu uskup agung dosa paling aktif dan terus melakukan misi-misinya selama ratusan tahun dirinya hidup, membantai dan membunuhi orang-orang tak bersalah dengan kegilaannya. Sementara Regulus dalam petualangannya sebagai uskup agung penyihir berhasil menghancurkan kota dan negara dengan mudah. Bahkan para kesatria legendaris seperti Kurgan si 8 tangan pun berhasil dirinya habisi. Nah, apa yang terjadi dengan mereka berdua kalau misalkan Subaru tidak terisekai? Jawabannya satu, kota air Pristella bakal hancur dan tenggelam. Dengan lengkapnya semua uskup agung kecuali uskup agung Pride atau kebanggaan, maka kemungkinannya kota air Pristella akan benar-benar hancur dan tenggelam, sedangkan para uskup agung akan terus aktif menghancurkan kota atau negara manapun yang mereka inginkan demi kebangkitan penyihir kecemburuan. Dalam penyerbuan ke kota air Pristella tanpa keberadaan dari Subaru, maka kemungkinan Betelgeuse akan masih hidup dan meneror kota gerbang air.
Selain itu, mengingat tidak ada yang menghentikan Regulus dan para uskup agung dikarenakan para kandidat ratu tidak berada di kota air, maka kemungkinan paling besar kota ini akan hancur bahkan sebelum Reinhard dan para kesatria Lugnica sampai di kota ini, dan akhirnya tenggelam akibat gerbang air rusak disebabkan oleh pertarungan mereka.